Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Priani dari kelas PBA 19B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isim berstatus majrur. Yang pertama kita akan membahas mengenai tanda-tanda status majrur pada isim, yaitu ada kasroh dan ya. Kasroh. Yang pertama kasroh. Tanda kasroh merupakan tanda majrur yang terdapat pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Contohnya, yang pertama, isim mufrad majrur dengan kasroh. Contoh kalimatnya, wasaltu ila ad-dari. Ad-dari di sini merupakan isim mufrad, di mana harokat akhirnya dia berharokat kasroh, sehingga dikatakan isim mufrad majrur dengan kasroh. Adapun artinya, aku sudah tiba di rumah. Yang kedua itu, jamak taksir majrur dengan kasroh. Contoh kalimatnya, tahaddatsu ma'ar rijali. Ar-rijali di sini merupakan jamak taksir dari rojulun atau ar-rojulu, yang artinya aku berbicara dengan banyak orang. Yang ketiga itu jamak muannats salim majrur dengan kasroh. Contoh kalimatnya, asgot at-talibatu ilal muallimati. Al-muallimati di sini merupakan jamak muannats salim dari muallimatun, dan harokat terakhirnya dari al-muallimati di sini dia berharokat kasroh, sehingga dikatakan jamak muannats salim majrur dengan kasroh. Adapun artinya gitu, para murid perempuan menyimak guru-guru perempuan. Selanjutnya, tanda status majrur pada isim yang kedua yaitu ya. Ya. Tanda majrur dengan ya terdapat pada isim musanna, jamak muzakkar salim dan asma khamsah. Contohnya, yang pertama itu isim musanna majrur dengan ya. Atla'tu ala qissataini, yang artinya aku membaca dua cerita. Qissataini di sini merupakan isim musanna majrur dengan ya. Tanda ya-nya yaitu adalah ya yang huruf sebelum nun. Yang kedua itu jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Contoh kalimatnya, marartu bil muhandisina, yang artinya aku melewati para insinyur laki-laki. Muhandisina di sini merupakan jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Yang ketiga itu termasuk asma khamsah majrur dengan ya. Contoh kalimatnya, tahaddatsu ma'a akhika, yang artinya aku berbincang-bincang dengan saudaramu. Kaf di sini merupakan dhamir yang bersambung dengan akhika, yang merupakan asma khamsah majrur dengan tanda ya. Selanjutnya, kedudukan isim majrur. Yang pertama itu, isim akan berstatus majrur dalam dua keadaan. Yang pertama, berada sesudah harf jar dan berada menjadi mudhof ilaih. Kita akan bahas pertama berada sesudah harf jar. Status majrur dengan harf jar. Isim akan berstatus majrur apabila berada sesudah salah satu dari harf jar sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini ada berbagai macam harf jar. Ada min, ila, hatta, fi, an, alba, al-lam, al-kaf, dan lainnya. Adapun contoh kalimatnya itu sirtu minal manzili ilal hadiqati. Aku berjalan dari rumah ke taman. Ini min dan ila merupakan harfun jar, di mana kata setelah min dan ila dia itu selalu berharokat kasroh atau dia berstatus majrur. Seperti ini, al-manzili irobnya dia majrurun bimin wa alamatul jarrihil kasratu. Begitupun dengan al-hadiqati. Selanjutnya,
Berikut adalah uraian singkat mengenai penggunaan beberapa harf jar. Terdapat berbagai macam kegunaan dari harf-harf jar yang telah kita jelaskan tadi. Contohnya itu ada 3 yang saya ambil di sini, yaitu min, ila, dan fi. Adapun untuk min, dia digunakan untuk menunjukkan makna permulaan atau sebagian. Misalnya dia kharajtu minal manzili. Saya keluar dari rumah. Yang kedua itu ila, digunakan untuk menunjukkan akhir dari suatu batas. Contohnya adhabu ilal hammami liuksila wajhi. Ila di sini digunakan menunjukkan akhir dari suatu batas, yang artinya saya pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Yang ketiga itu untuk menunjukkan sorof makan atau keterangan tempat. Contohnya at-talibu fil fasli. Fi di sini merupakan harfun jar yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat, yang artinya itu at-talibu fil fasli itu siswa itu di dalam kelas. Selanjutnya ada 2 macam harf jar, yaitu harf jar asli, yaitu harf jar yang harus ada dalam kalam, dan harf jar saidah tambahan, harf jar yang bisa ditiadakan. Contohnya harf jar asli itu sirtu minal manzili ilal hadiqati. Min dan ila di sini merupakan harf jar asli, yaitu harf jar yang harus ada di dalam kalam, di dalam jumlah. Yang kedua itu harf jar saidah tambahan, harf jar yang bisa ditiadakan. Berikut harf jar saidah, harf jar yang bisa ditiadakan. Yang pertama akan disebut harf jar saidah apabila didahului nafi atau istifham dan isim majrur yang berada sesudah min berbentuk nakirah. Misalnya, contohnya ma min ilahin ilahu wahidun. Min di sini merupakan harf jar saidah yang bisa ditiadakan dalam kalimat, dan kata yang berada setelah min dia berbentuk nakirah seperti ilahin. Ilahin dia itu berbentuk nakirah dengan tanda tanwin kasrotain. Yang kedua itu menjadi saidah apabila menempati kedudukan sebagai khobar dari laisa dan fa'il dari kafa. Misalnya contohnya laisa al-faqru bi'aibin. Bi'aibin di sini merupakan harf jar saidah yang artinya kemiskinan bukanlah aib. Selanjutnya, kedudukan isim majrur dalam 2 keadaan. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, berada sudah harf jar. Yang kedua kita akan menjelaskan mengenai menjadi mudhof ilaih. Status majrur dengan idhofah. Yang pertama itu sebuah isim akan berstatus majrur apabila menempati kedudukan sebagai mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih membentuk frasa idhofah. Contohnya itu surtu hadiqatal as-samaki. Hadiqata yang artinya aku mengunjungi kolam ikan. Hadiqata di sini merupakan mudhof yang artinya yang disandarkan, tempat bersandar. Sedangkan as-samaki itu merupakan mudhof ilaih yang bersandar kepada hadiqati. Hadiqata. Kalau dia dalam bentuk frasanya merupakan kolam ikan. Dan mudhof dia itu selalu nakirah, dan mudhof ilaih dia itu ma'rifah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof biasanya berupa isim nakiro dan status i'rabnya menyesuaikan kedudukannya dalam jumlah. Contohnya itu surul hadiqatu murtafi'un. Suruh di sini merupakan mudhof yang
yang statusnya itu mubtada marfu dengan dhammah. Sedangkan al-hadiqata di sini, al-hadiqati di sini dia mudhaf ilai, yang dalam arti dia bersandar kepada suruh, atau bahasa Indonesianya itu suruh hadiqata martafi'un, itu pagar taman itu tinggi. Selanjutnya B, ada beberapa isim yang statusnya harus selalu diidofakan, yakni tidak dapat berdiri sendiri tapi selalu menjadi mudhaf. Di antara isim yang selalu menjadi mudhaf adalah indah, lada, siwa, qasara, dan lainnya. Contohnya hada ar-rajulu dhu mali wa huwa yabthulu wahdahu qasarah juhdihi li musa'adati ba'dil muhattajina, yang artinya laki-laki ini punya kekayaan, dia berjuang sendiri sekuat tenaganya untuk membantu sebagian orang yang membutuhkan. Dapat kita lihat tanda yang merah itu merupakan contoh dari penjelasan sebelumnya. Berikutnya, kata-kata seperti awal, hasb, ghairah, ba'da, qabla merupakan status i'rabnya mengikuti tergantung pada kedudukannya dalam jumlah apabila menjadi mudhaf. Contohnya itu Allah lillahi amruhu min qablu wa min ba'du. Bagi Allah segala sesuatu sebelum dan sesudahnya. Qablu di sini berstatus mabni dhammah karena mudhaf ilainya dibuang. Selanjutnya, mudhaf yang berjenis mudzakkar dari mudhaf ilaih yang berjenis muannas terkadang dianggap sebagai muannas juga, dengan syarat adanya kemungkinan untuk membuat mudhaf dan menempatkan mudhaf ilaih di tempat mudhaf. Contohnya itu sibuhul jumlati hiya kullu ibaratin. Shibul jumlah ada setiap ungkapan. Shibuhu di sini merupakan isim mudzakkar yang dianggap muannas dari mudhaf ilaih muannas al-jumlati. Selanjutnya, tanwin pada mudhaf harus dibuang. Contohnya itu dari al-maridu syaridun menjadi al-maridu syaridu bali. Kata syaridun di sini dibuang tanwinnya menjadi syaridul bali. Dia menjadi mudhaf dari mudhaf ilai al-bali, yang tanwin pada syaridun itu dibuang karena diidofakan kepada al-bali. Selanjutnya, penjelasan mengenai mudhaf ilai. Mudhaf ilai ada kalanya merupakan isim zahir, ada kalanya isim dhamir. Contohnya itu akhadtu kitabaka, aku sudah mengambil bukumu. Ka di sini merupakan isim dhamir muttasil mabni fathah di tempat majrur sebagai mudhaf ilai. Selanjutnya, apabila mudhaf ilai berupa isim zahir, maka biasanya berbentuk isim ma'rifah dan mudhaf ilainya selalu berstatus majrur. Contohnya, aqamtu fi madinati muhandisina, aku tinggal di kota muhandisin. Al-muhandisina di sini merupakan mudhaf ilai majrur dengan ya karena karena jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, apabila mudhaf ilai berupa isim damir, maka langsung digandengkan dengan mudhaf dan i'rabnya berada dalam tempat majrur karena termasuk dalam isim mabni. Contohnya itu akhadtu kitabaka, aku sudah mengambil bukumu. Kitabaka, huruf kaf dalam kitabaka di situ merupakan isim damir muttasil mabni fathah di tempat majrur sebagai mudhaf ilai. Yang
yang keempat itu selanjutnya, apabila ya mutakallim diidofakan pada isim yang huruf akhirnya berupa alif, maka ya mutakallim tersebut menjadi berharokat fathah. Misalnya dari siwa menjadi siwa ya, menjadi dari yada menjadi ya yada ya. Yang berikutnya, apabila ya mutakallim diidofakan pada isim yang huruf akhirnya berupa ya, maka ya mutakallim tadi dileburkan pada ya sebelumnya kemudian ditulis dengan ya bertasydid. Contohnya al-muhami jadi muhami ya, madarosina menjadi madorisina, menjadi madarisiyah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.